Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin pemirsa An-Nur Media yang berbahagia, bertemu lagi di acara yang penuh dengan keilmuan, yakni podcast tren Pondok Pesantren An-Nur, yang di dalamnya terdapat kajian-kajian tentang Ramadan ataupun tentang keilmuan keagamaan. Dan alhamdulillah pada hari ini kebetulan yang akan dibahas adalah tentang ngabuburit. Apa sih sebenarnya ngabuburit itu? Dan bagaimana Islam memandang tentang ngabuburit dan apa saja yang diperbolehkan dalam Islam tentang ngabuburit, nanti akan dijelaskan langsung dan akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada hari ini. Saya kenalkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Namanya Gus nggih? Ustaz Muhammad Durran. Lahir di kota Santri Tuban, sekarang sudah ada di kota Probolinggo karena ikut tambatan hatinya. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu pengurus di Pondok Pesantren An-Nur dan juga keluarga dari muassis Pondok Pesantren An-Nur. Kesehariannya beliau kegiatannya adalah penyuluh di Kementerian Agama, juga bagian komisi fatwa MUI Kecamatan Masih. Jadi banyak kesibukan Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pemirsa An-Nur Media yang dimuliakan Allah, jadi pada sore hari ini, karena tayangnya jadi sore hari ini ya, kita akan membahas tentang ngabuburit. Jadi kalau berbicara ngabuburit dalam bahasa Sundanya, ngabuburit itu adalah menghabiskan waktu sore menjelang malam. Yang ditunggu adalah maghrib. Ya, itu ngabuburit. Kalau katanya orang Madura, ngabuburit itu adalah nyari malam. Oh. Kalau setelah subuh habis sahur jalan-jalan itu apa namanya? Ngabuburit. Jadi di zaman sekarang macam-macam Ustaz. Sebelum jenengan menjelaskan tentang ngabuburit, jadi kebanyakan pemirsa soimin dan soimat itu ngabuburitnya macam-macam. Ada yang jalan-jalan, jadi setelah asar atau jam 4 itu sudah jalan-jalan cari malam. Ada yang merconan, ya ngobong mercon. Ada yang lihat televisi, acara-acara baik di TV nasional maupun TV luar negeri itu banyak tentang acara-acara ngabuburit. Ada juga yang masak. Iya, bagi ibu-ibu mungkin masak, gitu. Bagi bapak-bapak mungkin dari YouTubean sambil menemani ibu masak. Jadi yang kita bahas adalah ngabuburit dalam Islam itu apa? Dan seharusnya kita sebagai umat Islam yang melaksanakan puasa itu, waktu luang untuk menunggu maghrib itu apa yang harus dikerjakan? Masa kita harus jalan-jalan ke kota, sudah menghabiskan bensin, apalagi pertama mahal ya. Naik sekarang. Iya, gara-gara BUMN ini. Monggo, silahkan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amma ba'd. Sebelum saya menjelaskan tentang ngabuburit, itu sudah ngabuburit ini merupakan kebiasaan ya. Ya. Itu waktu untuk menunggu berbuka puasa. Apalagi orang Jawa ini sukanya ngabuburit. Nah, sebelum ngabuburit ini, masalah ngabuburit ini saya jelaskan, maka saya akan mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang ini
awal bulan Ramadan ya. Oke. Kayaknya tayangnya awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan. Sudah dapat per hari. Sudah dapat per hari. Alhamdulillah lancar. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna as-sanata kullaha Ramadan." An takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Seandainya umatku ini tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka umatku itu pasti akan mengandai-andai bahwa semua satu tahun ini adalah dijadikan Ramadan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya rahmat dan pahala Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya bagi mereka yang menjalankan puasa Ramadan, bagi mereka yang betul-betul menggunakan bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang diridhoi di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini kami mengharap ya, khususnya kepada diri saya sendiri, gunakanlah waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Baik, seperti yang telah kita ketahui bahwa ngabuburit khususnya di desa kita atau khususnya di daerah kita, itu orang Jawa, itu sebelum waktu berbuka puasa pasti mereka itu adalah ngabuburit, yaitu menunggu waktu untuk berbuka puasa. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, itu ngabuburit itu sesuatu hal yang wajib, rukun dalam puasa mereka. Jadi kalau nggak ngabuburit itu menurut mereka sekarang nggak keren, nggak keren. Nggak keren. Itu sesuatu yang wajib. Jadi menurut mereka rukunnya puasa ada 3. Menurut orang anak muda ini, niat, menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa, ditambah ngabuburit. Ini menurut anak muda lah ya, bukan pandangan ilmu fikih anak muda. Lada pandangan Islam memandang ngabuburit itu bagaimana? Oke lah. Ngabuburit itu adalah sesuatu hal yang tidak dilarang dalam agama Islam. Selama ngabuburit itu tidak melanggar hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini syariat Islam telah menjelaskan bahwa alangkah baiknya kalau ngabuburit itu menunggu berbuka puasa itu digunakan untuk aktivitas yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 6 hal yang sunnah kita kerjakan sebelum kita berbuka puasa, yaitu atau istilahnya adalah ngabuburit. Ngabuburit itu menunggu waktunya berbuka puasa. Yang pertama, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala. Pahala sunnah ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dihitung oleh Allah seperti ibadah wajib yang kita lakukan di luar Ramadan. Saking banyaknya pahala bulan Ramadan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala wajib ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 70 kali lipat. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan demikian. Sehingga seandainya orang itu tahu apa yang ada di dalam Ramadan, mereka pasti akan mengandai semua tahun ini adalah
Ramadan semua. Mengharap Mengharap bulan-bulan itu ganti Ramadan semua. Nah, betul, mengharap semuanya adalah dijadikan bulan Ramadan. Lah apa yang harus kita kerjakan ketika kita ngabuburit? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah asar sampai menjelang maghrib itu adalah waktu di mana Allah pasti akan mengabulkan doa oleh orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah berdoa dalam kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya demikian. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Ada 3 orang. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Nah, pemimpin ini enggak harus Pak Presiden, tidak. RT termasuk pemimpin di keluarga, suami, pemimpin termasuk pemimpin. Pemimpin yang adil doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama itu. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Lah ngabuburit itu kan menunggu waktu di mana saatnya akan kita berbuka. Maka sebelum berbuka puasa, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi terserahlah. Lah berdoa itu tempatnya ya terserah. Boleh di alun-alun boleh berdoa. Tapi alun-alun jangan menjerit gitu ya. Ya betul. Tapi alangkah baiknya kalau berdoa ya di dalam apa itu masjid, di dalam musola atau tempat-tempat yang suci begitu. Kalau di alun-alun kan pandangan itu kemana-mana nanti. Soalnya tidak bisa apalagi ada yang lewat ya. Itu ya betul. Itu yang pertama. Yang apa itu sunnah kita kerjakan ketika kita ngabuburit. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ketika akan menjelang maghrib atau doa ketika matahari itu akan terbenam, maka sangat-sangat dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alangkah baiknya kita gunakan untuk berdoa. Yang kedua ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sama berzikir beda. Beda. Kalau zikir itu kan la ilaha illallah, itu zikir. Subhanallah. Bihamdi subhanallahil azim, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa kan ya Allah ya Rabb, gitu. Kalau berdoa ada maunya. Ada maunya. Minta. Kalau berdoa ada mau. Yang sunnah kita kerjakan sebelum kita berbuka puasa atau istilahnya ngabuburit dalam pandangan Islam adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu sekarang ini Ustaz Basit, sekarang ini adalah bulan Ramadan. Lah kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Bahkan subhanallah, wa bihamdi subhanallahil azim. Dengan 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi nanti berat timbangannya di hari akhir. Di mizan di yaumul qiyamah. Lah apalagi kalau kita baca pas waktu di bulan Ramadan, tentunya akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada kita baca di selain bulan Ramadan. Makanya sambil kita menunggu datangnya adzan atau berbuka puasa, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tuntutan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Yang kedua. Ada berapa, Ustaz? Ada 6. Ada 6. Sekarang yang ketiga. Tadarus Al-Qur'an.
Harus sih. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah SAW di selain bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran itu 1 kali. Tapi ketika di bulan Ramadan, beliau tadarus dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril mendengarkan, itu sampai hatam 2 kali. Itu selama bulan Ramadan, selama bulan puasa itu. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan kita itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Daripada kita ngabuburit, jalan-jalan kemana, menghabiskan pertama, menghasilkan pertalit, apalagi sekarang pertama sudah naik lagi nih. Nggak sadar tapi naik ini. Kalau pertalit alhamdulillah masih belum. Menjerit ini, menjerit. Iya betul, rakyat menjerit tapi enggak. Ya apa ya? Kecuali kalau pas jalan-jalan sambil pegang Al-Quran. Nah, itu kan sulit sekali. Iya betul. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali dengan malaikat Jibril. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat suci, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala. Jadi menggandakan pahala. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Apalagi di dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan, Iqra'u Al-Qur'ana fa innahu syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi siapa yang membacanya. Tentunya nanti di hari kiamat. Penolong nanti di hari kiamat. Ketika di dunia bacaan Al-Quran menjadi obat. Di dunia menjadi obat. Nanti di akhirat apa itu menjadi syafaat bagi kita. Jadi penolong bagi orang yang membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran sambil kita tabur, direnungkan maknanya, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan makna isi dari makna Al-Quran tersebut. Maka insya Allah Al-Quran pasti akan menjadi penolong. Alhamdulillah di pondok kita pesantren An-Nur ini adalah ada tahfidzul Quran, program tahfidz. Hanya kalau berjalan berapa tahun ya sudah? Kurang lebih dari 5 tahun sudah. Tahfidz Quran di puluhan yang sudah wisuda. Alhamdulillah. Setiap tahun itu di wisuda. Nah itu modal jariah. Modal jariah bagi muassis, bagi pengasuh pondok pesantren tahfidzul Quran itu modal jariah. Makanya saya harap ini sekota Probolinggo atau sekabupaten Probolinggo anaknya dimasukkan semuanya di pondok pesantren. Gitu. Iya, karena sudah terbukti lah beberapa wisuda 30 itu sudah. Sampai pernah tahun berapa itu santri An-Nur ini sudah di Jakarta. Wisudanya di Jakarta. Iya. Golongannya siapa? Ustaz Yusuf Mansur. Nah iya itu. Berarti kan sudah terbukti. Alhamdulillah menurut kita. Yes. Itu yang ketiga tadi, memperbanyak membaca Al-Quran daripada kita kelayapan kemana-mana, daripada kita YouTubean, daripada kita WA. Nah, sekarang yang keempat adalah sedekah. Banyak ini ya. Ya, di jalan-jalan banyak ya. Sedekah ini. Takjil disediakan. Ya, di jalan-jalan itu disiapkan. Alhamdulillah. Ini sudah ngabuburit yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Biasanya di lampu-lampu merah itu ada orang yang ngasih kol kacang hijau itu biasanya. Ya. Ada yang ngasih makanan apapun lah. Itu sudah termasuk dalam kategori sedekah. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, panas enak ngambil ya, suruh bayar. Iya betul. Bulan Ramadan ya gratis. Nah, ini sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ya. Artinya kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, misalkan ini Ustaz Basit sekarang puasa, Ya. nanti pas berbuka puasa saya ngasih makan kepada jenengan, nah, maka saya ini akan mendapatkan pahala puasa dari jenengan tersebut. Tapi pahala jenengan tetap masih ada, bukan pahalanya jenengan yang dikasihkan saya ini, tapi ini adalah anugerah dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedekah di bulan Ramadan. Berarti double gitu. Double pahala. Sudah puasa seharian dapat pahala. Kemudian kita memberi sedekah, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Kalau dalam berkeluarga kalau ingin double gampang. Iya, apa ya? Kasih uang ke istri, kalau sudah ini buat belanja untuk buka puasa. Itu kan sudah double. Apalagi kalau istrinya 3, 4. Jangan ingin berjamaah ini. Nah, itu. Tidak apa-apa, itu kan termasuk sunnah Rasul. Pantangan yang lain. Cari sunnah yang lain. Ya. Itu saya bulannya sekarang. April. Apapun rintangannya lawan. Oh gitu ya. Iya betul. Jadi memberi sedekah kepada orang yang berpuasa, maka kita akan diberi pahala oleh Allah, pahalanya orang yang berpuasa. Dan alhamdulillah di desa kita ini sudah berjalan ini takjil ini, atau memberi makan kepada orang puasa. Biasanya sebelum adzan maghrib, sebelum datangnya berbuka puasa di masjid-masjid kita kita kan santri tidak pulang. Betul hebatnya Pondok An-Nur. Iya betul. Selama bulan Ramadan tak libur, tetap ada kegiatan kita Al-Qur'an, sekolah formal yang masuk. Jadi setiap hari itu tetangga itu ngasih takjil. Alhamdulillah. Ini apa pahalanya tetangga? Itu ya betul. Ini ada santri yang sudah. Ini ada sekitar 100 santri, kurang lebih kan 300 santri di An-Nur ini. Ini setiap hari selama insya Allah sampai tanggal 19 Ramadan ya, itu mendapatkan takjil dari masyarakat. Ya, alhamdulillah masyarakat ini insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih barokah. Yes. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima adalah yang harus kita yang sunnah kita kerjakan ketika ngabuburit adalah mendoakan kepada orang yang ngasih kita makanan, yang ngasih kita sedekah. Balas dengan doa. Nah, dibalas dengan doa. Daripada ngabuburit hanya musik-musikan saja, daripada ngabuburit hanya YouTuber, WA-an, mendengarkan musik, lebih baik kita berdoa untuk orang yang sudah memberi sedekah kepadanya. Makanya santri-santri yang ada di An-Nur ini kita harus kasih tahu kepada mereka siapa hari ini yang memberi takjil kepada yang mensedekahkan kepada santri-santri takjil apa itu berbuka, itu santri sebelum makan berbuka puasa kita ajak berdoa kepada Allah dan kita ajak untuk mendoakan mereka yang telah memberikan takjil. Karena ada di dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma atim man at'amani wa aski man asqani. Ini doa ya, doa. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberi makan kepadaku. Ya Allah, berilah minum kepada orang yang telah memberi minum kepadaku. Ini doanya Rasulullah SAW. Dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, ketika mereka itu diberi apapun oleh orang lain, maka kita harus setidaknya membalas doa kepada mereka, mendoakan kepada mereka. Jadi kalau di jalan, di pinggir-pinggir jalan ketika dikasih takjil, tinggal dijawab jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa fid dharain amin, kan sudah mendoakan. Sip. Itu sudah termasuk doa. Ya, kadang ngambil takjil buru. Langsung lari. Jadi pulang ke rumah itu keluarga besar itu makan takjil. Iya betul. Ya paling tidak kita berdoa seperti yang jenengan doakan tadi. Jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Itu doa minimal lah.
Ini yang terakhir ini. Yang terakhir. Yang terakhir. Jangan sampai suruh nikah lagi ya yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ini waktunya menyantap berbuka puasa. Tentunya kita setelah ngabuburit menunggu datangnya berbuka puasa, maka sebelum kita makan berbuka puasa, sebelum kita minum, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ibda Bismillahirrahmanirrahim. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah taala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhir. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala mulai awal hingga akhir. Yaitu ada riwayat dalam hadis Rasulullah. Misalkan ada orang yang makan Karena terlalu lapar, terlalu buru-buru, tinggal sedikit, tinggal satu sendok, ingat, saya belum baca basmalah. itu satu sendok apa? Separuh lah. Tinggal separuh gitu. Ya. Jadi kita baca Bismillahi awalahu wa akhir. Dengan menyebut nama Allah mulai dari awal sampai akhir. Ini Bismillah qadha. Bismillah qadha. Nah, ada riwayat dalam hadis Rasul. Ketika ada orang makan atau minum, awalnya dia tidak baca Bismillah. Tidak baca Bismillah langsung makan. Tidak baca Bismillah langsung minum. Itu kan makan dan minumannya bersama dengan setan. Oh gitu. Iya. Makanya apa setan yang mengganggu orang mukmin dan setan yang mengganggu orang kafir itu beda. Nah, diceritakan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Ada dua setan yang bertemu. Dua setan, yang satu ini menggoda orang mukmin. Perempuan apa laki-laki setan? Lah itu yang Karena lebih menggodanya perempuan. Biasanya. Ya mungkin kalau yang laki-laki yang menggoda perempuan. Oh gitu ya. Yang perempuan yang menggoda yang laki-laki. Tapi dalam hadis Rasul nggak disebutkan, nggak disebutkan. Yang penting setiap manusia, tugasnya setan menggoda. Setiap manusia pasti ada setan yang menggoda. Dan suatu hari di dalam hadis Rasul yang diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada setan yang mengganggu orang mukmin dan setan yang mengganggu orang kafir. Ini bertemu. Namanya setan sama setan kan bertemu. Nah, setan yang mengganggu orang kafir itu bertanya kepada yang mengganggu orang mukmin tadi, loh, awakmu kok kurus? Kurus sekali setan yang mengganggu orang mukmin. Dijawab mukmin, iya. Saya ketika mengganggu, misalkan si A ini mengganggu si A, dia adalah seorang muslim yang taat, mukmin yang taat. Saya nggak pernah ikut makan. Dia makan, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis saya nggak ikut makan, nggak ikut minum. Dia mau melakukan apapun, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau BAB baca Bismillah, mau kencing baca Bismillah, masuk ke kamar mandi sampai masuk Bismillah. Iya, sampai mau melakukan hubungan suami istri baca Bismillah. Pokoknya harus hati-hati Mas ya. Soalnya kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri, apa bahasanya itu ya? Ribui. Jadi kenikmatan yang kita rasakan berkurang. Makanya kan ada doanya Allahumma jannibna syaiton bagaimana syaiton bima razaqtana. Nah itu kan ya. Ini Pak nyampe ke Iya betul itu. Jadi bertemu itu kurus karena nggak pernah mendapatkan apa itu asupan makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian setan yang menggoda orang kafir itu gemuk. Kenapa? Karena dia nggak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia adalah kafir. Makanya kita sebagai orang Islam jangan lupa membaca Bismillah ketika kita akan melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang diridhoi bukan aktivitas apapun. Aktivitas yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebaliknya ya. Maksudnya tadi kan ceritanya setannya kurus gara-gara orang mukmin yang selalu makan itu selalu baca basmalah tidak kebagian. Yang satunya karena berdekatan orang kafir gemuk. Iya. Tapi tidak sebaliknya untuk orang yang makan. Berarti yang kurus itu
posturnya kurus sampai sekarang, sedangkan makannya banyak, itu bisa jadi dia beri setan. Oh bukan. Oh bukan. Masalah ususnya aja itu. Oh khususnya. Iya. Iya. Ya. Ini adalah enam hal yang sunnah kita kerjakan ketika kita ngabuburit. Sementara ini gini tadi. Iya. Terkait dengan 6 hal yang telah disebutkan jenengan tadi, kebanyakan anak muda sekarang itu ya apa sih istilahnya itu mudah menjawabnya. Yang ini semuanya 6 ini bisa dikerjakan walaupun tidak dibuka menunggu buka puasa. Jadi daripada sumpah di rumah jalan-jalan. Yang jadi masalah sekarang ketika ngabuburitnya atau cari malam itu dikerjakan atau dilakukan dengan hal-hal yang berbau maksiat umpamanya pemuda-pemudi sekarang yang belum ada ikatan sah menurut syariat Islam jalan-jalan. Terus meskipun sendirian galun-alun tapi melihat ada lenggak-lenggok yang tidak mengenakan, itu kan berbau maksiat. Untuk puasanya bagaimana? Oh gitu ya. Iya. Ini sebetulnya ada materi tersendiri ya. Masalah fikih puasa itu kan ada. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan kaitannya dengan karena kita terbiasa ngabuburit di banyak. Karena ngabuburit itu kebanyakan cari tempat ramai. Cari tempat ramai. Iya. Ya kalau sendirian bukan ngabuburit. Iya. Semedi. Ya betul. Itu pas pertanyaannya itu saya kira sangat cocok sekali pada bulan Ramadan. Ya, betul. Apalagi anak muda zaman sekarang ini, Masya Allah. Ya, ada di dalam fikih itu istilahnya adalah hal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi 2 macam. 2 macam. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu dibagi 2 macam. Yang pertama hanya membatalkan pahala puasa saja, tapi puasanya tetap sah. Artinya puasanya nggak usah dikodoi nanti, soalnya puasanya sudah sah. Cuma pahalanya saja. Nah, yang membatalkan pahala puasa ini, tapi puasanya tetap sah ada 5. Seperti yang di dalam hadis Rasulullah SAW. Hal yang membatalkan puasa itu. Membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal, pahalanya. Ya. Yang pertama adalah al-kidib, yaitu berbohong. Makanya ketika bulan Ramadan harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga mulut kita, sampai kita berbohong. Lebih baik kalau bicara itu tidak penting, mending diam. Nah, diam itu adalah emas. Iya betul. Jadi kalau nggak penting lebih baik diam. Falyazam as-sumta kata Rasulullah. Hendaknya dia adalah diam saja. Kemudian yang kedua adalah anamimah, adu domba. Adu domba ini banyak sekarang di medsos. Adu domba ini, Masya Allah sekarang marak sekali di medsos. Adu domba sini. Padahal mereka tidak mengatakan sudah ada di medsos yang kalau si A mengatakan demikian, padahal tidak. Itu ya. Bukan domba. Bukan itulah domba makan rumput, bukan itu. Ngadu domba adalah ingin menjadikan orang itu adalah bermusuhan. Nah, itu anamimah. Yang ketiga adalah yamin kadhib, sumpah palsu. Sumpah palsu ya. Sumpah palsu. Yang banyak sumpah palsu itu termasuk di orang munafik ya? Oh iya termasuk. Itu kalau orang puasa maka puasanya sah tapi nggak dapat. Yang nomor 4 yaitu seperti yang jenengan tanyakan tadi, yaitu adalah an-nadrah bil maksiyah. Termasuk ketika kita puasa, ketika ada orang puasa memandang sesuatu maksiat dengan syahwat, itu akan membatalkan pahala puasa. Yang keempat. Ada 5. Yang kelima. Besok itu. Iya. Jadi terima kasih Ustaz atas penjelasannya, sudah sangat mencerahkan sekali apa yang dijelaskan. Apalagi pada secara cerah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan juga dalam bahasa sekarang ini cukup adem, sedikit-sedikit undang.
Apa itu? Undam itu berawan. Oh iya. Bahasa ketimurannya itu undam. Undam. Berawan karena kita dalam puasa. Hmm. Jadi pemirsa Nur Media yang dihormati Allah, perlu diketahui bahwasanya ngabuburit itu memang diperlukan bagi sokimin dan sokimat, terutama pemuda-pemudi, bagi ibu-ibu yang berpok di rumah karena masalah gitu. Tapi ngabuburit yang dimaksudkan di sini adalah ngabuburit yang sekiranya tidak merusak substansi puasa itu sendiri, yang tidak mengurangi Pahala puasa. Tadi disebutkan banyak, ada 6 ngabuburit, ada doa, zikir, tadarus, sedekah, balas doa kepada yang sedekah. Yang keenam, penutupnya adalah Membaca bismillah. puasa dengan membaca Bismillah. Jadi kalau seandainya ngabuburit itu diisi dengan hal yang kosong, itu sangat merugikan sekali. Kita puasa mulai pagi sampai sore, sedangkan sore kita ngabuburit keluyuran kemana-mana itu dengan pandangan-pandangan maksiat, ghibah atau membicarakan dan sebagainya, itu kan merugikan. Sedangkan waktu ngabuburit hanya belajar di gereja, sedangkan pagi sampai zuhur adalah puasa, nahan kita. Rugi juga. Ya, tidur. Nah, tidurnya orang puasa itu dapat pahala. Itu bahasa santri ya. Iya memang demikian. Iya memang demikian. Dipakai. Iya. Suruh kerja sama Jadi yang lebih penting adalah selama bulan Ramadan ini hal-hal apapun yang sekiranya itu baik dan ada di syariat dan disunahkan oleh Rasulullah, dan itu fadilahnya berlipat ganda daripada bulan-bulan selain Ramadan. Tadi dia mengatakan ibadah sunnah saja itu kalau di bulan Ramadan sama dengan melakukan ibadah wajib. Iya. Yang sunnah. Sedangkan yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Sangat mudah ya. Untuk mencapai tempat yang diridhai Allah surga itu sangat mudah. Mudah sebetulnya mudah. Tidak butuh biaya. Tergantung orangnya lah. Justru orang-orang yang apa itu istilahnya ingin ngabuburit, melihat maksiat itu butuh biaya. Betul. Lagi pertama kan ini gara-gara pertama mahal. Tadi sebelum kita acara di sini ngomong-ngomong sama beli seket pertama. Betul. Jadi ada istilah sebelum ditutup, ada istilah ayat Al-Quran, asri, kemudiannya asri dan itu sri dan rugi dan amanu wa amilus. Jadi orang-orang yang beramal, iman dan beramal dan beriman dan jadi kalau selama bulan Ramadan ini melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini termasuk orang-orang ini. Iya. Daripada kita dengan Al-Quran dianggap kurang rugi, kita melakukan hal-hal namun disampaikan kepada Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Disampaikan barokah. Amin. Para pemirsa Nur Media dan juga masyarakat yang telah menonton channel YouTube Nur Media, mudah-mudahan mendapatkan ilmu dan setelah mendapatkan ilmu jangan sampai hanya didapat diamalkan, merubah jadi yang tidak baik menjadi baik. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Itu yang lebih penting. Iya betul. Nah, karena banyak iklan. Iya betul. Terima kasih dan dari kami mohon maaf tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.